is my alibi. YouTube aku guys. Oke, jangan lupa sebelumnya di like, subscribe dulu ya channel aku ya. Oke, aku akan lanjutkan readingan kali ini untuk kalian yang berzodiak, pokoknya berelemen earth sign, water sign, fire sign, termasuk Cancer, Cancer, Pisces, Scorpio dan Sagittarius. Oke, ini untuk kamu yang berzodiak semuanya ya, tergantung dengan situasi kamu. Oke, jangan lupa diklik subscribe channel aku ya. Oke, aku akan sampaikan dulu ya sebelumnya. Oke, silahkan klik like, subscribe ya guys. Oke, kali ini aku ada Queen of Cups, Knight of Pentacles, Knight of Swords, Knight of Wands, Ten Pentacles. Oke ya, sementara ini dulu ya guys, kamera aku lagi ya gini ya, nanti aku akan tunjukin saja kartunya nanti ya guys. Terus The Chariot, dan Ten of Pentacles ya, Eight of Pentacles juga ada, Three of Swords, Seven of Knight of Wands juga ada. Oke, yang pertama Queen of Cups ya guys. Oke, ini dulu kartunya yang ada. Oke, untuk pertama Queen of Cups. Oke, di sini ada seseorang atau beberapa orang yang effort ya untuk mengusik kehidupan kamu bersama teman-teman atau sekutu, atau bersama-sama orang sekitar yang sudah provokasi ya, dia hasut ya, seperti dia atau mereka ini gagal ya, gagal total untuk membuat kehidupan kamu terpuruk, terbengkalai. Justru sebaiknya di sini dia melihat perubahan drastis yang jauh lebih baik terjadi pada dirimu, entah saat ini atau kedepannya, karena kamu mampu melewati fase-fase tersulit. Kamu mulai berdamai dengan diri sendiri atau situasi, sehingga kamu kayak menemukan harmoni dalam dirimu yang bisa buat kamu tenang atau mampu berfokus pada diri sendiri atau kehidupanmu. Kamu bisa mencapai banyak pencapaian prestasi dalam kehidupan kamu, entah pekerjaan baru, kesempatan baru, hubungan baru, atau segala sesuatu yang fresh, segar, yang sepertinya membuat kamu menjadi semangat kembali ya untuk menata ulang kehidupan kamu yang pernah dilanda kekacauan gara-gara kelakuan orang-orang toksik itu ya, yang bekerja sama atau bersekongkol untuk menjatuhkan dirimu gitu guys ya. Walaupun mereka bersatu ya untuk menjatuhkan dirimu, namun aku lihat di sini kamu tidak jatuh-jatuh juga ya. Kamu pernah bikin orang ini jadi stres, bahkan stres berat, mikirin kenapa kamu ini nggak bisa jatuh juga dengan mudah, atau kenapa nggak gampang dihancurkan ya guys ya, karena mereka merasa iri dengki terhadap hasil dari kerja kerasmu atau usahamu. Selama ini mereka melakukan berbagai macam cara untuk membuyarkan atau mengacaukan pekerjaanmu atau segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu usahakan atau kerjakan, namun nggak ada hasil ya guys ya. Kamu justru di sini bermetaposa ya, atau bertransisi ke arah yang lebih baik ya guys, ke arah yang lebih baik, kehidupan yang baru. Tapi kamu di sini di posisinya kamu tidak tergeser dari tahta. Seharusnya sebelumnya kamu duduk di singgasana di kehidupanmu.
Beberapa orang di sini berusaha untuk menyingkirkan kamu ya, dari circle mereka karena kamu dianggap berbeda atau kamu dianggap terlalu berani ya untuk mengekspos segala sesuatu yang mereka tidak miliki. Ini memunculkan kecemburuan sosial atau menyebabkan mereka merasa iri hati terhadap dirimu. Kehidupan yang menurut mereka terlalu bagus ya, dan mereka merasa tidak layak atau tidak mendapatkan itu karena mungkin mereka merasa lebih tua ya dibandingkan kamu, yang lebih stay di lingkungan itu dulu, atau merasa lebih senior, berada di pekerjaan yang sama dengan kamu. Ketika kamu terlihat begitu dominan atau menonjol di bidang atau di suatu tempat, kamu terlihat begitu bersinar atau kamu begitu menyala ya. Kelebihan yang kamu miliki itu membuat mereka tidak senang guys, dan mereka berusaha untuk mengusir kamu, sorry to say, atau menyingkirkan kamu di posisi kamu ya guys. Padahal itu memang hak kamu, atau memang sudah menjadi kepemilikan kamu, atau kamu memang pantas mendapatkan itu karena kamu sudah berjuang ya. Dan tentunya perjuangan kamu ini tidak terjadi satu malam atau berproses dengan jangka cukup lama. Kamu berani berjuang dari nol hingga sukses mencapai keberhasilan maksimal. Di sini mereka merasa tidak terima, padahal apapun yang terjadi sama kamu ini sama sekali tidak ada hubungannya atau tidak ada sangkut pautnya sama mereka. Siapa mereka dalam kehidupan guys? Tidak ada sangkut pautnya, walaupun mereka kerabat dekat kamu, bukan berarti mereka berlaku semena-mena terhadap dirimu gitu guys. Karena di sini setiap kehidupan memiliki batas-batas tertentu guys, yang harus dipatuhi atau tidak boleh dilanggar oleh sembarangan orang. Tapi yang namanya orang toksik guys, mereka memang suka melanggar aturan, melanggar batasan, tidak mau tahu, tidak mau peduli apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau terlihat menarik atau terlihat menyilaukan di mata mereka, maka mereka segera take action atau memulai drama untuk bisa mengacaukan kehidupan kamu agar kamu mendapatkan kendala atau masalah, seperti mereka menyusahkan dirimu agar kamu bisa terjatuh atau dijatuhkan oleh mereka. Tapi sayangnya rencana busuk mereka tidak direstui oleh semesta, karena semesta tidak berpihak kepada hal-hal yang bersifat keburukan, kejahatan, kezaliman gitu guys. Jadi di sini apapun yang mereka lakukan ya, kalau itu bersifatnya menyimpang atau tidak sesuai dengan jalur, untuk semesta sendiri yang bekerja ya untuk meluruskan hal-hal di mana penyimpangan disebabkan oleh orang-orang zalim atau orang toksik itu guys. Nah, setelah sekian lama bikin masalah atau onar dalam kehidupan, pada akhirnya mereka ini terlihat semakin meradang ya, melihat kamu yang sekarang ini. Kalau kamu ini cewek, terlihat semakin anggun, punya value. Kalau kamu cowok, kamu seperti gentleman ya, kamu seperti bukan orang sembarangan ya, bisa diperlakukan serampangan gitu guys. Kamu punya wawasan, punya kelebihan. Orang-orang jadi segan sama kamu yang pada awalnya memusuhi kamu, ikutan memusuhi kamu karena kamu nggak tahu siapa kamu, karena mereka itu nggak tahu siapa kamu. Tapi ketika mereka tahu, dan ketika itu kamu marah atau murka ya, mereka seperti membangunkan singa yang sedang tidur. Mereka kaget ya, nggak nyangka ternyata kamu bisa marah juga atau bisa serem gitu guys ya. Sekitar menyadari tidak semestinya ikut campur dengan urusan kamu. Mereka tersadar selama ini terhasut oleh orang-orang iri dengki terhadap dirimu. Seperti itu ya. Orang-orang itu berusaha untuk melepaskan diri
agar tidak terkoneksi dengan hal-hal yang membuat adu domba sama kamu. Pada akhirnya tertinggallah orang-orang yang berpenyakitan hati atau para pendengki ini atau para hater ini ya. Mereka sudah gagal mempengaruhi orang sekitar untuk bisa mengusir kamu. Di sini mereka semakin meradang melihat kehidupan kamu semakin hari semakin bersinar. Gitu guys. Kamu berhasil dalam mencapai pencapaian dalam kehidupan. Ada hasil yang terbaik yang kamu lakukan. Entah itu segi karir, bisnis, atau segi hubungan. Ya seperti booming gitu guys. Atau mengagumkan. Ya bikin orang-orang itu kaget, terkejut. Nggak nyangka kamu berprestasi. Nggak nyangka aja kamu mampu. Nggak nyangka kamu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu mengagetkan orang-orang sekitar atau membuat para pendengki itu semakin meradang melihat kamu sekarang ini seperti hampir dekat dengan kesuksesan. Mungkin mereka pikir kamu berjaya ya, entah di bidang karir atau bisnis dalam hubungan apapun itu. Kamu punya banyak kebaikan atau punya hal yang mengagumkan, seperti hal-hal yang baik berdatangan di kehidupan kamu. Ini membuat mereka semakin meradang gitu guys. Oke, balik Queen of Cups ya. Masih di Queen of Cups, sorry. Ya, mereka merasa kayak nggak terima, nggak rela melihat kamu seperti raja atau ratu ya, memegang piala, menandakan kesuksesan, keberhasilan di bidang tertentu. Posisi kamu ini tidak tergeser, tidak ke bawah, justru naik gitu guys. Perubahan drastis dalam kehidupan kamu setelah mereka banyak menzalimi kamu gitu guys. Itu kenapa ya? Gimana mereka bisa meradang itu guys? Mereka sudah berusaha keras untuk menjatuhkan dirimu, tapi hasilnya nggak ada. Malah justru di sini mereka mikir kamu naik guys. Entah itu dari segi rezeki, finansial, hubungan, ekonomi, karir, pekerjaan, atau bisnis. Yang mereka mikir kamu makin lancar. Padahal belum tentu ya. Ya mereka itu gencar-gencar. Kamu itu gencar-gencar dimusuhi sama orang-orang ini guys. Dan kartu kedua, di sini aku melihat mereka ini semakin meradang ketika melihat kamu sekarang ini semakin berpeluang untuk menjadi orang yang berkelimpahan atau menjadi orang kaya atau menjadi orang mapan ya. Mau ke arah gitu guys. Seperti ini, mendapatkan bala bantuan atau pertolongan dari segi material. Di sini di mana kamu berada di posisi terpuruk sebelumnya. Tidak ada satupun orang-orang di sekitar menolong kamu. Tapi tiba-tiba saja ada bala bantuan datang dari orang luar, orang baru, dari orang terdekat, atau ya dari orang tidak dikenal yang memberikan kamu pentakel atau meminjamkan pentakel dan kasih modal gitu guys. Apapun itu, yang mana hasilnya itu luar biasa, yang bisa menghasilkan, yang berusaha merubah kehidupan kamu menjadi lebih sejahtera atau makmur. Di sini kamu mendapatkan income atau penghasilan baru dari apa yang kamu usahakan, yang mana hasil income yang kamu dapatkan itu lebih gede, lebih besar dari penghasilan sebelumnya. Berhasilnya nggak ada, malu yang ada, gitu guys. Haha, gimana sih? Karena ketahuan, makin ketahuan nih kelakuannya mereka, semakin jelas, makin ketahuan nih sama orang-orang sekitar. Padahal di sini sebelumnya mereka ini banyak yang bersandiwara guys. Ya, atau berdrama yang diam-diam memusuhi kamu, tapi mereka selalu menutupi di depan publik. Mereka sok baik atau sok tidak tahu apa-apa. Mereka melakukan bermain gaslighting gitu guys. Jadi seolah-olah kamu yang bersalah. Mereka tidak tahu menahu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik kehancuran finansial, keterpurukan secara ekonomi. Mereka pura-pura nggak tahu guys, padahal penyebabnya adalah mereka. Jadi mereka kayak memainkan drama atau sandiwara. Semakin kesini semakin terlihat jelas, kelihatan guys. Nah, mereka itu bermain cantik, bermuka dua, atau mungkin bermuka seribu guys. Memainkan peran seolah mereka ini sebagai korban atau tersakiti, seolah mereka ini suka fitnah, tebar fitnah kemana-mana agar kamu terlihat jelek atau merasa tidak terlihat baik. Seperti itu guys. Ya, pandai memutarbalikkan fakta di sini guys. Oke, ini saja bacaannya ya guys. Semoga kalian suka. Aku akan lanjut lagi readingan berikutnya karena waktu lagi mepet ya guys. Oke, akan aku lanjutkan ke readingan berikutnya.
dan bacaan selanjutnya yang tergantung situasi keadaan kamu guys. Oke, untuk part selanjutnya semoga kalian tetap lanjut menonton ya guys. Oke, untuk sambungannya, oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di klik like, subscribe channel aku ya guys. See you.